yang itu digoreng. Sebelahnya buat dipepes. Satu lagi masak asam manis. Dolpino lapar. Ambil yang banyak ya, Paman. Tahu kan kalau Dolpino makannya banyak bingits. Wah. Kenapa dimasukkan ke dalam kotak begitu, Paman? Pasti Paman saudaranya Pak Tarno ya? Tolong dibantu ya. Tolong. Bim salah Bim jadi apa? Prok. Tara! Oh my gosh. Kenapa jadi lemas begitu? Pasti ini modus baru pembegalan. Sungguh terlalu. Wait, kenapa ikannya dipasangi chip? Jangan-jangan mereka mau dijadikan agen mata-mata. Wah. Sampai segitu ngefansnya ya sama Dolpino. Iya, buat jadi paparazzi mengikuti kemana Dolpino pergi. Sob, paman-paman ini adalah petugas Balai Benih Ikan Takengon Aceh Tengah loh. Mereka bertugas untuk mendata indukan-indukan dari ikan yang dibudidayakan. Jadi, wajar saja ikannya dikasih chip. Selain untuk mempermudah monitoring dalam perkembangbiakannya, juga terdata untuk pemijahannya, sehingga tidak terulang dalam waktu singkat. Alright, jangan sampai mereka stres ya, Paman. Rilis kembali ikannya ke dalam kolam indukan. Aduh, hampir saja kelupaan mengenalkan sobat Dolpino yang satu ini. Atau ada yang udah kenal? Di Takengon, mereka biasa disebut ikan pedi atau karling. Sobat Dolpino ini ternyata punya nama panggilan berbeda di setiap daerah loh. Di Tanah Pasundan, ada yang memanggilnya ikan dewa. Di Jawa, ada yang menyebutnya ikan tambra. Ada juga yang menyebutnya ikan batak atau curong dalam bahasa Toba. Kalau di Kalimantan, ikan sapat. Nah, kerennya di luar negeri banyak yang menyebutnya ikan mahsir. Pasti KTP-nya boleh nembak semua tuh. Sobat Dolpino ini biasa hidup berkelompok, selalu bergerak dan berenang bersama-sama. Ia termasuk ikan dengan umur yang panjang loh, Sob. Ada yang tahu nggak? Untuk jadi sebesar ini membutuhkan waktu berapa lama? What? Cukup sehari? Memangnya sulap? Dolpino kasih tahu nih, untuk mencapai ukuran 1 kilogram saja membutuhkan waktu hingga 4 tahun lamanya loh. Dan mereka mampu hidup hingga usia 60 hingga 80 tahun loh. Wah. Benar-benar ikan panjang umur. Luar biasa. Sobat Dolpino ini hanya dapat hidup di sungai-sungai beraliran deras di pegunungan seperti Danau Lotawar di Takengon ini, teman. Namun, sekarang sangat sulit untuk menemukan mereka di danau ini. Populasinya semakin menurun seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan peradaban budaya masyarakat. Salah satunya, tingginya tingkat eksploitasi dengan menggunakan metode terlarang dan tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan strum dan racun. Wah. Kalian kejam sekali. Aduh, Paman! Kenapa mereka dibuat pingsan lagi sih? Memangnya nggak capek apa? Bangun pingsan terus? Slow, Sob, slow. Ini dia kegiatan rutin dalam pembudidayaan, adalah pengecekan indukan yang telah matang gonat. Dengan teknik kanulasi atau kateterisasi untuk mengecek kondisi sel telurnya. Ciri-ciri indukan yang telah matang gonat, telurnya berwarna kuning cerah, ukurannya seragam, dan banyak. Ups, sayangnya banyak ikan yang telah melewati masa matang gonat, sehingga banyak telurnya yang telah rusak.
faktor penyebab masa matang gonat ini terlewat. Salah satunya adalah cuaca, karena musim hujan datang lebih awal dan merubah suhu air, sehingga prediksi masa matang gonat meleset, alias terjadi lebih cepat. Yuhu, akhirnya nggak sia-sia deh paman, dapat juga telur-telur si ikan masernya. Mereka harus segera diletakkan dalam kolam inkubasi tanpa perlu media penyimpanan telur seperti eceng gondok dan cukup ditebar saja. Membutuhkan waktu selama 4 hari untuk menetaskan telur-telur ini menjadi larva. Dan membutuhkan lagi waktu sekitar 35 hari lamanya untuk merawat larva hingga berubah menjadi benih. Nah, mulai dari anakan yang berukuran 3 cm hingga indukannya akan disimpan pada kolam-kolam penyimpanan dengan sirkulasi air yang dialiri langsung dari danau. Pendederan atau penyeleksian untuk penyeragaman ukuran harus rutin dilakukan agar tidak memperlambat pertumbuhannya. Oh iya, hatchery atau ruang tertutup juga digunakan loh. Ruang ini berfungsi meningkatkan metabolisme ikan untuk mendongkrak pertumbuhannya agar lebih cepat. Alright, it's time to eat guys! Di balai budidaya ikan ini, masir termasuk salah satu jenis ikan yang berhasil dibudidayakan. Salah satu kemudahannya, ikan masir tidak mudah terserang penyakit, jadi tidak perlu perawatan khusus dalam membudidayakannya. Oh iya, menurut penelitian, tingkat albumin ikan masir ternyata jauh lebih tinggi dari ikan gabus loh sob. Makanya di negeri Cina, ikan ini menjadi makanan favorit karena mereka percaya jenis ikan ini dapat membuat awet muda. Makan yang banyak ya, biar cepat besar. Nah, itu juga yang menyebabkan Sobat Dolpino ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Per kilogramnya saja berkisar 300.000 hingga 1 juta rupiah. Worth it, karena tidak hanya tekstur dan rasa dagingnya saja yang sangat lezat, kandungan gizinya juga cukup banyak loh. Nah, kalau di Takengon sendiri, ikan pedih sering dimasak dengan bumbu asam jing. Dengan bumbu rempah khas Aceh, ikan kerling dimasak hingga matang dan bumbu benar-benar meresap. Siapa sih yang bisa nolak makanan seenak ini? Harumnya aja menggoda perut Dolpino yang dari tadi sudah keroncongan nih.